Pemirsa Batik TV Pekalongan, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam acara yang selalu kita tunggu-tunggu, yaitu acara Cahaya Rohani yang disiarkan oleh Batik TV Pekalongan. Saya sampaikan salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, Weite Tong Tien. Bapak Ibu para tocin yang terkasih, pemirsa Batik TV dimanapun berada, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang ajaran agama Konghucu atau ajaran Ruciao, yang pada episode kali ini saya ingin sedikit menerjemahkan dan juga menafsirkan salah satu lagu yang selalu dinyanyikan pada setiap awal kebaktian, yaitu lagu kurpujian yang berjudul Sang Seng Cing. Sang artinya memuliakan, Seng artinya orang-orang suci, Cing artinya syair, bab atau kalimat. Nah, pada kalimat pertama jadi berbunyi seperti berikut. Ren xin wei wei, tao xin wei wei, wei jing wei yi, yun zi zui zong. Nah, jadi ada 16 huruf karakter dari tulisan tadi. Nah, sesuai dengan judul lagunya, memuliakan kalimat orang-orang suci, maka orang suci yang dimaksud dengan kalimat yang saya sebutkan tadi adalah para raja suci zaman kuno, yaitu Raja Giau dan Raja Sun. Apa makna daripada kalimat tersebut? Baik, kita akan mulai satu persatu. Jadi pertama yaitu rensin. Rensin weiwei maksudnya adalah hati manusia senantiasa dalam gawat, rawan. Maksud daripada sabda ini adalah mengingatkan kita kepada kita semua, baik dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, bahwa hati manusia itu senantiasa rawan. Maksudnya hati manusia seringkali tergoda, terpengaruh oleh nafsu-nafsu, keinginan untuk menang sendiri, egois, tidak memperdulikan orang lain. Itulah yang seringkali timbul dalam hati pikiran manusia. Karena itu Raja Giau ketika akan menyerahkan kekuasaannya kepada Raja Sun, dan Raja Sun kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Raja Yu Agung, selalu menekankan kata-kata ini, bahwa hati manusia senantiasa rawan, adalah sebagai peringatan bahwa kita harus berhati-hati dengan kondisi hati kita. Lalu kalimat berikutnya adalah Tausin Weiwei. Maksud daripada kalimat ini adalah hati yang berada di dalam jalan kebenaran atau jalan suci itu sangat lembut, sangat rahasia, dan dia letaknya jauh di sanubari hati setiap orang, hati setiap insan. Nah, jadi dengan dua kalimat ini kita diberitahu bahwa manusia itu mempunyai dua sisi yang selalu bertolak belakang. Jadi yang pertama rensin artinya hati manusia yang selalu punya rasa egois, punya rasa ingin menang sendiri. Itulah hati manusia yang pada dasarnya rensin. Tetapi manusia juga punya sisi baik, yaitu yang pada bagian tausin, atau hati yang berada di dalam jalan kebenaran. Nah, cuma biasanya hati tausin ini, hati yang lurus, hati yang berada di dalam jalan suci, itu senantiasa terpendam di dalam hati. Nah, bagaimana manusia ketika menjalankan kehidupannya, apakah rensinnya yang muncul ataukah tausinnya yang muncul? Rensin yang muncul artinya ketika kita punya niat, punya keinginan untuk meraih sesuatu, tapi kita tidak mempedulikan orang lain. Misalnya kita ingin meraih jabatan, kita ingin meraih kekuasaan, meraih uang atau ekonomi, tapi kita tidak memperdulikan orang lain, dalam artian merugikan orang lain pun nggak apa-apa, yang penting saya dapat, saya memiliki. Nah, inilah yang namanya pemikiran rensin, pemikiran hati manusia yang senantiasa dipengaruhi
oleh nafsu-nafsu keinginan. Tapi kalau ketika manusia itu timbul niatnya yang baik, tujuannya yang baik, itulah tausinnya yang muncul ke dalam permukaan. Inilah yang dikatakan bahwa rensin dan tausin selalu mempengaruhi manusia. Siapa yang akan menang? Tausinnya atau rensinya? Semua kembali kepada setiap manusia itu tersebut. Nah, dengan disebutkannya kalimat-kalimat ini mengingatkan bahwa orang harus berhati-hati dengan kondisi hatinya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada kalimat ketiga, bunyinya adalah Wei Qing Wei Yi, yang kalau kita terjemahkan artinya berpeganglah pada saripati yang esa. Jadi berpeganglah pada satu patokan, satu pegangan atau satu pedoman. Apa itu pedomannya? Disebutkan bahwa Yun Zi Cui Zong, maksudnya adalah berpeganglah pada sikap Chong, tepat tengah. Ini yang disabdakan oleh Raja Sun dan Raja Gyao kepada para pengganti mereka. Maksudnya tepat tengah maksudnya ini adalah jalan kebenaran, jalan yang lurus. Chung itu artinya lurus. Artinya kita harus berpegang teguh pada kebenaran. Artinya ketika kita mempunyai dua keinginan yang saling berlawanan di dalam hati kita, maka ingatlah, berpeganglah pada jalan yang lurus, jangan sampai karena egois kita melupakan jalan yang benar sehingga timbullah yang namanya malapetaka atau bahaya. Kembali lagi kita lanjutkan acara cahaya rohani kita pada hari siang ini. Yang selanjutnya inilah yang ditekankan dalam ajaran agama Konghucu, bahwa kita bukan hanya mempelajari ritual saja, bukan hanya mempelajari sembayangnya saja, tapi kita juga ada sisi spiritual. Nah, sisi spiritual inilah yang ingin saya bahas pada kesempatan hari ini, yaitu tentang hati. Itulah makanya dikatakan tadi pada pembukaan tadi yang saya katakan bahwa hati manusia itu sangat penting. Jadi bagaimana hati manusia itu akan menentukan bagaimana orang dapat melakukan atau bertindak di dalam kehidupannya. Di dalam kitab Chung Yung atau Tiong Yong disebutkan bahwa firman Tuhan itulah yang dinamai watak sejati. Jadi maksud daripada ayat ini adalah Tuhan memberikan kepada setiap manusia hal yang sama, naluri yang sama. Itulah yang disebut sing. Kalau di dalam bahasa Indonesia, di dalam kitab sesu kita terjemahkan dengan sebutan watak sejati. Nah, kemudian Mengce atau Bingcu menjelaskan bahwa yang di dalam watak sejati itu adalah cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Nah, maksud daripada Bingcu atau Mengce mengatakan hal itu adalah bahwa di dalam hati manusia yang terdapat sing, terdapat watak sejati, itulah terpendam benih-benih cinta kasih, kebenaran, susila, dan bijaksana. Keempat benih inilah merupakan modal yang harus menjadi pegangan manusia di dalam menjalankan kehidupannya. Kalau manusia dapat menjalankan kehidupan dengan berpegang pada 4 benih yang disebutkan oleh Bingcu ini, maka orang akan dapat menjalani kehidupan ini dengan damai, tentram.
Ya, kemudian akan tercipta yang namanya kerukunan. Kenapa? Karena pertama di situ ada cinta kasih. Kalau kita mempunyai rasa cinta kasih kepada orang lain, kita tidak mungkin akan menyakiti orang lain. Karena kita punya cinta kasih kepada orang lain. Kemudian kebenaran. Kalau kita berpatokan pada kebenaran, artinya dalam melakukan apapun jangan pernah melanggar kebenaran. Kalau kita tahu itu salah, maka jangan pernah kita melakukannya. Kemudian ada susila. Susila ini maksudnya sangat luas sekali. Bukan hanya sekedar tata krama sopan santun. Tapi susila adalah aturan hukum yang berlaku di sebuah tempat, sebuah negara, itulah susila. Misalnya di negara kita ada kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, itu juga bagian daripada susila. Karena itu, jangan pernah melanggar apapun yang memang tertulis di dalam kitab-kitab tersebut. Kalau misalnya ada peraturan, janganlah kita misalnya melakukan pencurian, jangan melakukan korupsi, atau mengambil hak yang bukan menjadi hak kita, itulah ditepati, itulah harus kita taati. Itulah yang namanya kita berkesusilaan atau beretika, mematuhi etika yang berlaku di sebuah tempat di mana kita tinggal. Dengan kita mematuhi etika, maka kita akan hidup dalam aman, damai. Kemudian yang terakhir adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah benih, kemampuan setiap orang untuk dapat berpikir, untuk dapat mengetahui mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, inilah yang dikatakan sebagai benih kebajikan yang bersemayam di dalam hati manusia. Kalau orang dapat menggunakan keempatnya, maka orang akan dapat hidup dalam damai. Ketika setiap orang sudah ikut melaksanakan hal tersebut, berpatokan pada kebajikan, maka bukan hanya orang tersebut yang hidup dalam damai, tapi lingkungan itu akan hidup dalam damai. Setelah lingkungan itu hidup dalam damai, bisa meluas menjadi misalnya dalam sebuah kota, dalam sebuah provinsi, bahkan tidak menutup kemungkinan, maksud saya, dalam sebuah negara juga hidup dalam kedamaian. Inilah yang disebut oleh Nabi Kungce sebagai taktung atau dunia dalam kebersamaan agung. Sehingga terciptanya suatu kondisi harmonis di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Bapak Ibu, para tocin yang terkasih, pemirsa Batik TV. Nah, kemudian bicara tentang hati juga banyak sekali. Di antaranya Bingcu atau Mengce mengatakan bahwa untuk menjaga atau merawat hati, maka tiada cara yang lain selain mengurangi keinginan. Nah, sabda Bingcu ini berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Raja Gyao dan Sun, bahwa hati manusia senantiasa rawan. Kenapa? Karena hati manusia senantiasa punya banyak keinginan. Kita bukannya tidak boleh punya keinginan, boleh saja punya keinginan, asal seperti yang tadi saya katakan, tidak melanggar watak sejati, benih kebajikan yang ada. Kita boleh punya cita-cita menjadi orang yang misalnya berkecukupan dalam ekonomi, tapi jangan melanggar kebenaran, jangan melanggar susila. Nah, itulah yang saya maksud. Nah, Bapak Ibu, para tocin, para pemirsa Batik TV, apa yang dimaksud dengan mengurangi keinginan? Saya akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, kembali saya lanjutkan. Sabda Bingcu mengatakan, untuk merawat hati atau menjaga hati kita, tiada yang lebih baik daripada mengurangi keinginan. Maksud daripada Bingcu adalah, kalau kita mempunyai keinginan yang sedikit, maka hati kita lebih terawat. Kalau kita mempunyai terlalu banyak keinginan, tapi kita mempunyai kemampuan yang tidak pada kapasitasnya, khawatirnya sesuatu hal yang melanggar kebenaran pun akan dilakukan. Ini yang berbahaya. Karena itu, berpatokanlah pada hati kita. Kalau apa yang kita pikirkan itu baik, tidak merugikan orang, maka itulah tausin yang harus kita jalani. Tapi kalau pikiran kita, hati kita mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini akan merugikan orang, akan melanggar hukum, melanggar etika, itulah rensin. Nah, kita harus dapat mengalahkan agar rensin ini tidak muncul atau tidak menjadi pemenang dalam diri kita. Nah, Nabi Kungce pernah mengatakan bahwa seorang kuncu itu senantiasa menggunakan hatinya sebagai pemimpin dalam dia menjalankan kehidupannya, bukan mata dan telinganya. Karena seringkali mata dan telinga mempengaruhi hati, mengalahkan hati untuk melakukan sesuatu yang penting orang itu dapat meraih sesuatu hal walaupun dengan cara melanggar kebenaran. Tapi kalau hatinya yang menjadi pemimpin, maka hatinya dapat mengarahkan setiap orang untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Kita boleh miskin, tapi jangan pernah melanggar kebenaran. Salah satu murid Nabi Kungce yang bernama Ganhui, walaupun hidup miskin, tapi dia dapat tidak mengurangi kegembiraannya. Harta dan kemuliaan yang tidak berdasar di dalam jalan suci, bagiku hanya awan yang berlalu. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, saya ingin sampaikan bahwa setiap orang mendapatkan anugerah yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Inilah hukum suci Tuhan. Semua orang mempunyai hati nurani yang sama. Kenapa orang bisa menjadi jahat atau ada orang bisa menjadi baik? Semua tergantung bagaimana dia mengelola hatinya. Sesungguhnya hati adalah segala sesuatu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Ada ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya hati itu adalah ladang keberkahan. Kalau kita ingin hidup kita dipenuhi dengan berkah, maka manfaatkanlah hati kita dengan 4 benih kebajikan. Jalankan itu sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, maka itu akan mendatangkan berkah untuk kita semua. Contoh, kebenaran. Kalau kita hidup senantiasa benar, maka akan banyak orang yang mengajak kita untuk misalnya bekerja sama dalam bisnis atau dalam sebuah usaha, ya, itu akan mendatangkan berkah. Itulah yang saya simpulkan, bahwa hati kita menentukan kehidupan kita. Kehidupan kita akan baik-baik saja atau kehidupan kita akan hancur, bisa ditentukan oleh hati kita. Maka itu, marilah bersama-sama, termasuk saya, kita merawat hati kita, menggunakan hati kita, agar senantiasa hati kita bisa menjadi pemimpin di dalam kita menjalani kehidupan kini. Bukan mata kita, bukan telinga kita yang menjadi pemimpin, tapi hati kita. Hati yang mana? Hati yang namanya tausin. Hati yang berada di dalam jalan suci. Hati yang luhur. Hati yang tidak pernah mendustai dirinya sendiri. Maka kalau kita senantiasa berpatokan pada hati nurani kita atau tausin kita, maka jamin hidup kita akan baik-baik saja. Dunia akan tercipta dalam kebersamaan agung, saling mencintai, saling mengasihi antar sesama, tidak ada permusuhan satu sama lain. Tapi kalau kita mengandalkan rensin kita, maka dunia akan saling berebut. Orang akan saling sikut menyikut untuk dapat memperoleh cita-citanya masing-masing. Orang tidak akan memperdulikan orang lain, yang penting dirinya sendiri. Itulah rensin yang berbicara. Nah, setelah Bapak Ibu para tocin kita semua tahu bahwa di dalam hati kita ada tausin dan rensin, tentu Bapak Ibu sudah tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Tidak ada kata terlambat selama kita masih diberi kekuatan, masih bisa menjalankan kehidupan kini. Kalau kita pernah melakukan kesalahan dahulu,
segera mari kita bersama-sama kita rubah sesuatu yang buruk di masa lalu menjadi kebaikan di masa yang akan datang dengan berpatokan pada tausin yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, demikianlah acara Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan pada kesempatan hari ini. Akan saya tutup dengan doa senantiasa Huang Tian Sangti memberkahi kita semua, senantiasa kita semua dapat hidup benar, belajar dari tempat yang rendah ini terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Baik, saya akan berdoa untuk kita semua. Kehadirat Huang Tian Sangti di tempat yang maha mulia dalam bimbingan rohani tak ceng ceseng tien cemu tua kungce, teladan para seming serta restu para leluhur, cincai, puji dan syukur senantiasa kami naikkan kehadirat Huang Tian Sangti yang senantiasa memberikan berkah karunia-Nya kepada kami sepanjang hidup. Senantiasa kami dapat bersyukur menjalankan kehidupan ini berpatokan pada jalan suci yang diajarkan oleh Ceseng Kungce. Hidup benar dari tempat yang rendah ini, belajar tiada henti, tiada lelah. Dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi. Senantiasa apa yang kami laksanakan, Nabi Kungce menjadi pembimbing kami di dalam tingkah dan berperilaku. Huang Tian Sangti senantiasa memberkahi apa yang kita lakukan bersama. Kami yakin dan percaya hanya kebajikanlah yang dapat berkenan sampai kepada Tien. Maha besar Tien, Halik semesta alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Huang I Sangti, Wei Tien Yute, Sancai. Terima kembali salam peneguhan iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien, Sancai.